Kenapa kita perlu ngaji seperti ini? Karena kajian yang diadakan di fakultas atau di kampus kadang-kadang muhaddadatun bil waqt, karena terbatas dengan waktu. Kadang-kadang kita mau mengkaji fikih secara mutabakhir sampai khatam begitu, ternyata bahaya sekali pertemuan. Jelas itu tidak akan selesai, artinya tidak akan selesai. Jenengan pengen belajar tafsir Jalalain atau tafsir Al-Kasyaf. Di Hadramawt itu tafsir yang dijelaskan tafsir Al-Kasyaf karya Imam Zarmashari, kita belajar. Tapi yang tidak selesai karena cara belajarnya adalah cara belajar universitas. Maka untuk memiliki sanad ilmu misalnya, untuk memiliki sebuah silsilah ilmu, maka perlu ada kajian khusus yang modelnya seperti ini, yang istiqoroh dan istiqoroh. Harapan saya seperti ini. Berapapun yang datang, misalnya datang 2 orang dia jadi masalah, 3 orang dia jadi masalah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat. Zakat ini dari ayat Quran, dari surat At-Taubah ayat 103. Ayatnya khudh min amwalihim shadaqatan tuthahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Khudh min amwalihim. Sejarah atau asbabun nuzul ayat ini, Imam Abu Hasan Al-Muhalli membuat kitab namanya Kitab Al-Quran wal Uyun. Jadi berbuat kitab Al-Quran wal Uyun itu jumlahnya 5 jilid. Di dalam kitab tafsir Al-Quran wal Uyun tersebut, Imam Abu Hasan Al-Muhalli menjelaskan bahwa ayat ini itu asbabun nuzulnya ada seorang munafikun. Munafikun namanya Abi Lubabah. Beliau bertobat masuk Islam. Kemudian matur sama Rasulullah, kira-kira setelah saya masuk Islam perlu apa tidak saya menafkahkan sebagian harta saya untuk Islam? Karena agama yang lain kalau dia masuk agamanya maka wajib menginfakkan sebagian agamanya kepada hartanya kepada agama tersebut. Perlu tidak saya Rasulullah? Rasulullah katakan kalau tidak ada perintah maka saya tidak akan mewajibkan itu semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah itu dijuluki Jawamiul Kalim. Rasulullah itu punya nama lain, jumlahnya 2000 nama. Jadi kalau kita tahu nama lain Muhammad itu 2000. Disebutkan di dalam kitab yaitu Syarah Zarqani Al-Muwatta, kitabnya Majlid, halaman terakhir itu ada 2000 namanya Rasul. Di dalam kitab Nailul Masarat ada Syafi'i Dalilul Khairat disebutkan 201 nama lain Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu namanya Jawamiul Kalim. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu setiap apapun sikapnya dan tingkahnya menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk zakat. Rasulullah tidak mewajibkan zakat kecuali setelah ada kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah memiliki fadilah yang agung. Tujuannya apa? Tujuannya satu, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di dalam kitab tafsir Hasyam Somi, berarti kata ahli tafsir itu apa? Jadi terpaksa kita baca. Amin. 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 Kalau kita cuma alim itu gampang. Baca setiap ada surat Allahumma ya man huwa fi ulumihi kaidu ya man huwa fi ilmihi dan seterusnya itu dibaca. Kalau dibaca itu setiap tidur itu mesti mimpi. Mimpinya ngaji sama orang berjubah. Saya nggak tahu siapa. Pokoknya itu dibaca. Saya sudah sering bilang seperti ini, tapi yang orang masih sedikit. Makanya ini Jawa Timur itu cuma alimnya karena ada ijazah. Mbah Hasyim Asy'ari itu semalam itu khatam Sahih Bukhari. Mbah Hasyim Asy'ari itu sekali mimpi khatam Sahih Bukhari, sekali mimpi lagi khatam Sahih Bukhari. Itu makanya bisa jadi Syekhul Hadratul Syekh karena beliau adalah orang yang ilmunya sangat banyak sekali. Tujuan zakat dalam kitab Hasyam Shawi itu dijelaskan bahwa mensucikan harta kita. Kadang-kadang jenengan pengurus JIH, ya, pengurus takmir, pengurus HMJ, HMP itu kadang-kadang kan di kantornya, bukan kantor apa namanya, ada laptopnya, ada print-printannya, kadang-kadang punya tempatnya pribadinya, miliknya itu HVS-nya miliknya organisasi. Itu jelas itu kantornya organisasi, tapi ada apa namanya dari luar kota diumumkan di base camp, kan hukumnya haram secara fikih. Nah itu untuk mensucikan seperti itu bagaimana?
apa? Mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Ada pendapat di dalam kitab yang lain, yaitu kitab Mubahul Hadis, dikatakan bahwa hasinu amwalakum bizakat. Kalau ingin hartanya tidak rusak, tidak terbakar, maka dizakati. Nah, apakah ada kisah? Ada. Guru saya, namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, kutub di dunia. Beliau pernah bercerita begini. Dulu ada seorang Habib, namanya Habib Aqil bin Hasan Al-Jufri. Aqil bin Hasan Al-Jufri. Habib ini seorang kalau kita penjual gula. Habib ini kemudian bilang kepada khatibnya, khatib Habib ini, sekarang kamu pergi ke India, ambil pesanan sukar haki, gula milikku. Kemudian dia pergi ke India. Kemudian ketika itu jadwal kapalnya pulang, ternyata ada kabar dari Wizaratul Awqaf. Wizaratul Awqaf itu kalau kita Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Agama. Cerita, ya Syekh, Qadhur Kesamina. Kapal yang mengangkut gula yang harus bulan ini itu adalah tenggelam. Jadi gula jenengan bertongkol itu telah tenggelam. Apa jawaban Habib Aqil? Habib Aqil mengatakan, aku tidak percaya. Nah, hartaku pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gula itu pasti aman. Loh, kok bisa ya Syekh? Gimana? Isyabab, apa sebabnya? Karena aku setiap memiliki harta pasti aku zakat. Benar. 1 bulan setelah itu pembantunya ngirim surat. Intinya, oh ya Syekh, dulu aku maaf saya telah datang ke negara Saudi. Kenapa? Karena kemarin saya ketinggalan naik perahunya. Jadi dia itu hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa belum dikirim? Kalau saya dikirim, nggak terlambat naik perahu, maka dia akan tenggelam. Jadi zakat itu membersihkan harta, menjaga harta. Termasuk as-shadaqah dan fa'il-bala. Kalau ingin dihilangkan cobaan dari diri kita, maka sering-sering mengeluarkan zakat dan sedekah. Ini pentingnya zakat dan sedekah. Ini penjelasan para ahli tafsir di dalam kitab-kitab. Kemudian dari ayat ini amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, maka timbullah satu sub di dalam ilmu fikih, yaitu tentang bab zakat. Az-zakat huwa an-nama. Zakat itu secara bahasa maknanya adalah membersihkan wa tathhir dan mensucikan. Judulnya adalah fikih muqarrar, al-fiqhul muqarrar. Fikih muqarrar itu berarti fikih perbandingan mazhab. Jadi seorang ahli tafsir itu tidak bisa dia hidup sendiri kecuali dia harus menguasai, yaitu al-fiqhu ala madhahibil arba', al-fiqhu ala madhahibil muqarrar. Orang kalau ahli tafsir dia menjelaskan fikih maka pasti aneh. Kami sering diskusi, saya sering diskusi dengan beberapa dosen tafsir yang mana dia fokus di tafsir, belum di tafsir. Itu sangat aneh sekali cara menjelaskan hukum fikih. Kenapa? Karena tidak belajar fikih muqarrar. Makanya di pondok pesantren itu tidak ada pondok pesantren jurusan ilmu meter, pondok pesantren jurusan nahwu bener. Yang namanya pondok ya semuanya dipelajari. Sampai belajar di Hadramawt, bisa nggak bisa ya harus misalnya hafal Minhajul Talibin. Minhaj itu di atas 40 poin, 40 poin di atas 1 poin, 1 poin di atas takir di atas sampingan. Harus hafal Minhaj. Minhaj nanti di atasnya ada pahal, harus hafal. Hadisnya harus hafal Riyadhus Shalihin. Kalau nggak hafal, nggak lulus lagi. Isbadah Quran, Quran harus hafal. Paling tidak belajar di asal. Nggak ada pilihan misalnya. Namanya orang alim itu harus menguasai berbagai ilmu. Imam Suyuti beliau mengarang 500 kitab. Imam Suyuti kitab kimia punya, Imam Suyuti punya kitab tentang fisika, Imam Suyuti punya kitab tentang matematika, Imam Suyuti punya kitab tentang biologi. Imam Suyuti cuma tidak punya satu kitab, yaitu tidak sempat mengarang ilmu tentang hitung-hitungan. Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti punya tafsir juga, Durrul Mansur, punya tafsir Jalalain juga, punya fikih Mahali, punya kitab fikih, punya hadis, ruhul hadis, banyak kitabnya Imam Suyuti. Usul fikihnya namanya Asy-Syafa'an Al-Dhahir. Imam Suyuti punya kitab banyak sekali. Imam Syafi'i ahli tafsir, punya tafsir 2 jilid namanya Tafsir Asy-Syafi'i 2 jilid.
punya Musnad Asy-Syafi'i 3 jilid. Dari Imam Syafi'i juga menguasai berbagai ilmu seperti itu. Maka kalian jangan sampai kemudian yang jurusannya Syafi'i ada, saya nggak mau belajar tafsir, jangan sampai. Dan jurusan saya ilmu tafsir, saya nggak mau belajar fikih, jangan sampai. Semuanya kalau bisa dipelajari, walaupun ada yang satu yang ditekankan yaitu tafsir. Kenapa di dalam mempelajari tafsir khudh min amwalihim itu harus pakai kajian fikih? Karena memang ayat tersebut adalah masuk seperti Quran yang berhubungan dengan fikih. Makanya saya memasukkan kepada fikih tersebut. Nah, karena di sini saya berkeyakinan ada golongan-golongan yang tidak semua Syafi'i. Mungkin ustadznya antum itu ada yang alumni Maroko, berarti Maliki. Ustadznya antum ada yang alumni India, misalnya Pakistan. Ada dosen baru kemarin alumni Pakistan. Maka itu padanya Hanafi. Maka saya menggunakan fikih Quran biar lebih bijak di dalam menghadapi permasalahan. Berikutnya, ta'riful fiqhil muqarrar. Apa makna lugah? Secara bahasa fikih itu adalah al-fahmu ad-daqiq wal-'ilmi al-muqarrar. Jadi paruhnya harusnya spasi. Fikih secara bahasa itu adalah faham secara mendetail dengan fikih. Dan orang yang namanya faqih itu orang yang menguasai ilmu agama yang faqih. Maka dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ciri-ciri orang yang diilimkan, dimuliakan oleh Allah untuk bahagia dunia akhirat adalah maka dia difaqihkan dalam ilmu agama. Kemudian muqarrar sendiri dari kata qarrun bima'na wasl. Qarrun itu maknanya adalah sambungan. Muqarrar fikih perbandingan madhab. Wa qarrana syai'u bi syai'in qabalahu bih. Di sini dikatakan oleh pengarang kitab oleh saya bahwa muqarrar itu adalah sambungnya sesuatu dengan sesuatu karena ada pembanding. Laki-laki sama perempuan itu bisa sambung gara-gara berbeda. Kalau sama seperti di TV itu Mbak Lucinta Luna sama kan Lucinta Luna saya kira ya kecuali kalau yang punya anak itu suaminya, suaminya adalah orang perempuan. Karena ada perbedaan maka bisa bersama. Biasanya orang yang berbeda itu yang biasanya bisa rukun. Maka di suatu pondok pesantren biasanya kiainya 3 misalnya. Kiai A kamu fokus bagian fikih, Kiai B kamu fokus bagian Quran, Kiai C kamu fokus bagian ilmu dunia misalnya. Biasanya begitu. Walaupun mereka sudah menguasai yang dikuasai oleh orang lain. Makanya adabnya seorang ahli ilmu itu apa? Ya merasa dan menghargai orang lain. Misalnya kalian di desa, wah ini ada kiai yang sudah menguasai ilmu nasinya tafsir, ya sudah. Kalian jangan ngaji tafsir, tapi nasinya misalnya fikih atau hadis. Wa ma'na muqabala ar-ra'yi bil-ra'yi wa mawazana fiha. Jadi makna muqabalah atau makna perbandingan itu adalah pandangan-pandangan yang berbeda dalam hukum syariat. Nanti kita sampaikan di dalam menafsir ayat tersebut para ulama ahli fikih ternyata berbeda-beda. Kemudian secara istilah al-fiqhu wa al-'ilmu bil ahkam syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasabah min adillah tafsiriyah. Jadi al-'ilmu bil ahkam syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasabah bi adillah tafsiriyah. Jadi fikih itu berbeda dengan usul. Kalau usul itu masih global. Misalnya daful mafasid bahwa daful alajan bermasalah, menolak baik daripada daful mafasid menolak lebih baik daripada mengobati. Kami itu ada apa namanya al-umur bima qasidiyah. Ini adalah usul ada kaidah fikih. Nah, yang boleh kita pakai untuk ibadah itu bukan usul fikih, bukan kaidah fikih. Maka kalau ada orang dalil pakai usul fikih atau kaidah fikih, maka dia adalah keliru. Di dalam teori usul fikih dan kaidah fikih sampai bukan di dalam kitab Fawaidul Janiyah, di sana hukumnya tidak boleh kita berdalil beribadah menggunakan usul fikih atau kaidah fikih. Maka sangat lucu kalau ada orang ceramah kemudian ini dalilnya apa namanya itu tasarruf lima ma'ala ra'iyati atau tadbir
bahwa kebijakan pemerintah itu harus berdasarkan kemaslahatan. Mendalilkan sesuatu dengan qa'idah fikih seperti itu adalah sesuatu cara yang keliru di dalam ilmu qa'idah fikih. Bagaimana caranya? Ya, itu tetap dipakai, tapi jenengan tidak boleh ini dalilnya boleh, tapi harus menggunakan penjelasan. Oh, misalnya al-qaidah muhakamah, ada itu hukum. Berarti apa? Ada itu hukum. Di dalam kitab Asy-Syawan At-Thair, maksudnya al-qaidah muhakamah itu adalah bahwa setiap kebiasaan masyarakat yang telah berlaku mayatakarraru bin nufusi maqbulan 'inda Imam Salimah. Setiap sesuatu yang berlaku di masyarakat yang mana telah diterima oleh masyarakat dan tidak tasyadduq, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Dari mana di dalam kitab Asy-Syawan At-Thair dikatakan ma ra'ahu muslimuna hasan wa huwa 'inda Allahi hasan. Sesuatu yang dipandang baik oleh manusia, oleh orang, dilakukan secara istimrar, maka juga dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti itu. Makanya al-qaidah muhakamah. Misalnya menurut panjenengan ngaji pakai LCD itu enak, ya sudah. Berarti ngaji pakai LCD ini adalah dicintai juga oleh Rasulullah. Seperti itu. Jadi kalau pengen beribadah jangan pakai qa'idah fikih, usul fikih, tapi pakainya adalah ilmu fikih itu sendiri. Karena fikih itu adalah al-muqtasab min aqid. Karena kalau masuk usul itu masih global, maka harus ditafsir, diperinci menggunakan ilmu fikih. Sekarang kita zakat ta'rifuna. Ta'rifuna pengertian zakat itu lughat dan at-tabhir. Secara bahasa maknanya adalah membersihkan dan mensucikan. Tadhir itu apa? Tahu air itu ada tohir, tohur, kemudian mustakmal dan najasa. Air itu ada apa? Tohir itu apa? Tohir binafsi wal mutahhir liwairi. Air suci mensucikan itu tohir bahasa Arab. Kalau tohur itu air suci tapi tidak mensucikan. Misalnya air teh, misalnya ma'un alladhi yata'allahu biha ismu syai'in. Misalnya air apa itu namanya? Air kelapa. Air kelapa itu ketika kalian ambil masukkan ke gelas, maka menjadi air tetap air kelapa. Itu namanya ma'un muta'allim. Itu namanya air suci tapi tidak mensucikan. Nah seperti itu. Tadhir itu artinya apa? Zakat itu suci dan zakat itu bisa mensucikan daripada yang lain. Dengan kita mengeluarkan zakat, hati kita akan menjadi suci, kemudian harta kita suci. Tidak cuma itu, bahkan harta kita akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, zakat itu secara bahasa, secara makna lain an-nama. An-nama itu maknanya adalah yaitu az-ziyadah. An-nama itu berkembang. Namu. Jadi kalau dalam bahasa biologinya, an-nama itu adalah berkembang biak. Harta yang dizakati akan berkembang biak. Artinya apa? Kalau sekarang rezekinya 10 juta, maka karena dizakati mungkin ke depan rezekinya bisa tambah 11 juta. Seperti itu. Maka ada orang curhat, kamu Kiai, saya itu punya dagangan seharga 100 juta rupiah, berarti sudah seharga 85 gram emas. Apakah wajib dizakati? Wajib dizakati. Walaupun tidak punya dia, walaupun tidak mampu. Siapa tahu dengan dizakati itu, maka hartanya akan diberkahi dan diberi laku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna Allah Ta'ala qad aflaha man zakat. Ada kitab yaitu Hasyiah jadi Imam Baidawi punya tafsir namanya tafsir Baidawi. Imam Baidawi, tafsir Baidawi ini tafsir yang sangat terkenal sebagai tafsir yang banyak hasyiahnya. Jadi saya belum mendapatkan tafsir yang lebih banyak hasyiahnya melebihi Baidawi. Baidawi ini kalau di tempat saya di masjid dihasyiah oleh hasyiah 15 jilid, dijabarkan oleh Imam Syafi'i, dijabarkan oleh hasyiah kaum Nawawi al-Baidawi 10 jilid. Di dalam hasyiah Baidawi dijelaskan qad aflaha man tazakka. Ini ada 10 pemaknaan. Ini nanti bisa dilihat di dalam, saya pernah membuat YouTube-nya di internet itu makna zakah itu salah satunya adalah memberikan keberkahan,
menghilangkan dosa, mengangkat kesusahan. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat maka susahnya hilang. Toharoh minal nas, dihilangkan dari kotoran-kotoran. Wa yuqalu zakatus zar'i idza nama wa zada. Wa syar'an taqiqu malin makhsusin limustahiqihi bi syar'in makhsus. Zakat itu artinya apa? Mengambil bagian dari harta yang kita miliki atas harta yang terkhusus, kemudian di waktu yang khusus dan untuk orang yang khusus. Jadi zakat itu ada 4 yang harus kita pelajari. Apa yang wajib dizakati? Kemudian berapa yang wajib dizakati, berapa persen? Kemudian apa yang kepada siapa zakat dikeluarkan? Dan kemudian berapa kepada siapa dan kapan zakat itu wajib dikeluarkan seperti itu. Ini adalah bab zakat. Kemudian berikutnya hukumha wa daliluhu, hukum zakat dan dalilnya zakat. Hukumha wa daliluhu. Kenapa yang pertama hukumha? Yang kedua kok hukum? Kenapa ya? Jadi terserah saya, terus saya. Jadi nakil itu boleh. Harusnya domain yang panas tapi diganti bola. Kenapa? Karena ada beberapa kaitan. Sampai belajar dulu kita Jawahirul Maknun. Jadi karena ada sebab ta'dhim nafsi. Jadi perempuan tapi menggunakan kata laki. Kenapa? Karena perempuan ini perkasa, anggota pagar dosa. Jadi domainnya laki-laki. Ternyata. Boleh misalnya dengan memanggil kekasihnya, orang yang dicintai dengan menggunakan domain hu itu boleh mas. Kenapa? Karena mengagungkan wanita. Nah ini kalau zakat itu kan ada taknya ya. Taknya itu tak apa? Mubalah atau mabutun? Mubalah. Karena kalau mabutun ya mungkin mabutun itu perempuan. Kalau mubalah itu tak yang bermakna menguatkan. Jadi benar-benar membersihkan. Satu-satunya bukan satu-satunya. Zakat itu adalah ibadah yang benar-benar akan pasti membersihkan harta kita. Jadi hukumnya dan dalilnya. Kenapa dalilnya menggunakan dalil hukum hawa dalil kenapa? Karena menurut saya dalil itu penting belajar. Sekarang itu jangan ikut-ikutan pendapat orang yang mengatakan tidak perlu dalil-dalilan, pokoknya dalil-dalil itu kalau ceramah di tempat umum, kalau ceramahnya di tempat ini perguruan tinggi ya pakai dalil seperti itu. Gus mengatakan begini, kalau kiai itu kalau ceramah nggak boleh pakai dalil, ya, karena saya bukan kiai maka saya pakai dalil juga. Jadi saya diprotes loh, Anda itu kalau ceramah kok pas pakai dalil. Jadi saya tuh ngomong 2 jam ceramah lepas atau mungkin kalian bahwa kita lepas gitu 2 jam. Saya pastikan minimal 50 hadis keluar ceramah di panggung. Kenapa pakai dalil banyak-banyak? Ya karena saya bukan kiai. Karena yang nggak pakai dalil itu sudah sudah alim. Saya bukan kiai pakai dalil. Nah ini dalilnya banyak. Nah ini dalil semua ini dalil. Semasa saya tulis 36 slide ini semua dalil daripada zakat. Kalau kalian tidak pakai dalil harus sudah kiai. Pakai dalil maka saya itu ada jadwal kayak UI juga sebagai UI itu jadwal itu begitu saya maaf ya kalau saya ngomong pakai dalil soalnya masa berlebihan. Gus Bahaya itu kan gak mau dipanggil dia itu Gus karena beliau itu apa namanya butuh kalau yang sudah kiai dan Gus juga pakai kalau pun ikut kitab halaman dan juz kalau yang pernah ikut kuliah saya kalau ada yang jawab di ujian tanpa nyebut nama kitab halaman dan juz pasti keliru. Harus nyebut kitab halaman dan juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman. Masya Allah. Az-zakat rukun min arkanil Islam al-khums. Wa fardu'in 'ala kulli man tawaffarat fihi syurutul aqidah. Zakat itu termasuk rukun Islam. Jadi enggak bisa. Kalau ada orang mengatakan zakat bukan rukun Islam, kafir dulu.
kafir. Tapi kalau ada orang tidak mengeluarkan zakat, maka dia harus ditagih dulu. Kenapa kamu nggak zakat? Saya nggak zakat karena malas. Oh, berarti dia masih Islam. Fakafanaha wasollaha, kemudian waktu finati maka muslim. Orang yang nggak mengeluarkan zakat karena dia malas, maka dia tetap dihukum Islam dan wajib dikubur di kuburan yang muslim. Paham ya? Karena di daerah Solo bagian utara banyak sekarang orang nggak sholat, nggak mau sholat, nggak mau dikubur di kuburannya orang muslim. Orang nggak mau mengeluarkan zakat, kemudian dianggap kafir. Ini pendapat yang keliru. Pendapat yang keliru. Selama dia masih sholat, selama dia masih mengakui sholat dan mengakui zakat, walaupun nggak pernah mengeluarkan zakat, dia tetap Islam. Nah, orang itu nggak wajib mengeluarkan zakat kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Wadari itu farjiyah al-wujud sunnah wal ijma'. Dalilnya itu dari kitab, sunnah dan ijma'. Amal kitab faqad qala ta'ala wa atu zakat wa qala ta'ala wa fi afwali haqqu ma'lum bis-sa'ili wal mahrum. Ini ayat Quran. Wa amma sunnah fakasiratun. Dalilnya zakat dari hadis itu apa sih? Ada bunyatul Islam ala khamsin kan ya. Ada orang kadang-kadang bilang gini, kita itu yang pakai Quran dan hadis, nggak usah pakai kitab-kitab yang para ulama sering. Kemudian saya tanya, hadisnya apa? Yang Bukhari Muslim, yang perlu pakai pendapatnya Syafi'i itu Syafi'i. Dan saya ikut pendapatnya si Hambali ya. Saya jawab begini, Imam Bukhari sama Imam Muslim itu berguru pada kepada guru, dan gurunya itu berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi sanad hadisnya sama kepada Imam Syafi'i. Kira-kira boleh sama gurunya alim mana ya? Alim mana ya? Boleh sama gurunya alim guru. Nah, alim Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan ceramah, kemudian beliau sambil ceramah, ayyuhal muslimun, wajib kalian puasa. Fa in lam tasum, kalau kalian tidak puasa, kalian wajib untuk dibunuh. Imam ceramah agak sekali. Ketika ceramah di siang hari bulan Ramadan, Imam Syafi'i sambil minum. Diprotes sama murid-muridnya yang jumlahnya sekitar 10.000 itu. Ya Imam, kenapa Anda minum? Jawab Imam Syafi'i, nah kan saya belum balik. Balik kan salah satu syaratnya orang puasa. Karena saya belum balik, maka belum wajib puasa. Belum balik sudah ceramah. Belum balik sudah ceramah, muridnya puluhan ribu. Imam Syafi'i itu dari kota Mekah ke kota Madinah jalan kaki itu hafal 9.600 hadis. Sambil jalan saya hafal 9.600 hadis hafal. Dari pusat kiai ada setengah siji tuh. Maka saya itu paling agak sepet ya kalau mahasiswa itu jalan gak bawa buku itu sepet. Jalan itu minimal bawa buku atau bawa tas. Mahasiswa kok di jalan ada bawa buku, memalukan. Karena seingat saya dulu saya kuliah itu dari kamar menuju ke kelas ya, menuju ke kolam itu kelas kecil ya. Itu sudah gak ada kesempatan untuk kita selalu bawa buku dan bisa membaca. Karena nanti sampai kelas pasti ditanya sama syekh. Jadi gak ada kesempatan untuk istirahat. Waktu untuk istirahat itu gak ada ketika kuliah ini. Budak Islam ala khamsin. Yang kedua adalah intaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa atu zakat amwalikum wa ati'u amrikum. Tadkhulul jannata rabbakum. Takwalah kepada Allah, lakukan sholat 5 waktu, berpuasalah di bulan yang diwajibkan, dan keluarkanlah zakat dari harta-hartamu, dan keluarkanlah sesuai dengan perintah. Jadi kalau keluarkan zakat, jangan tidak sesuai perintah. Tadkhulul jannata, maka kamu akan pasti masuk surga, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya Hasan Sahih. Kok Hasan Sahih? Hadis ini berarti riwayat siapa? Hasan Sahih. Siapa? Imam kalau ada hadis kok Hasan Sahih berarti kan riwayat Imam Nanti keterangannya di kitab Majmu' Syarah Muhaddats 12
Berikutnya syurut wujub zakat, syarat wajibnya zakat. Apa ya? Bisa membaca ya. Maksudnya kelihatan ya. Pokoknya kelihatan. Memang tidak gaya-gaya dari kelihatan. Bilang aja berbuat tadi. Kalau saya bilang tadi setengah tiga di perpustakaan ya buat itu ambil 1 jam itu dapat 36 saja. Syurut wujub zakat. Yusyaratu li wujub zakat syurutun. Yang pertama balik. Syarat wajibnya zakat itu balik. Tapi ya tadi balik ini menurut Imam Hanafi. Contoh Imam Syafi'i, zakat itu tidak menunggu balik. Masih dia baru lahir, kalau dia bertemu dengan 1 Syawal, maghribnya 1 Syawal, maka dia wajib zakat. Lihat, di sini ada kalimat syaratnya balik. Maka saya katakan walaupun belum balik, cara Imam Syafi'i sudah wajib zakat. Tapi Imam Hanafi itu kalau belum balik belum wajib zakat. Misalnya begini, ada anak kecil dapat warisan dari orang tuanya, misalnya 1 ton emas, maka wajib zakat. Nah, dia belum wajib zakat kecuali dia telah umurnya 15 tahun atau telah keluar mami setelah umurnya 9 tahun. Jadi syarat balik ini hanya untuk Hanafi saja. Sedangkan Syafi'i, Hambali dan Maliki tidak bersyaratkan balik. Fala tajibu 'ala syarti alladhi lahu ma'al babi dan 'aqdu. Jadi fala tajibu 'ala majhul. Ada pendapat zakat itu tidak wajib untuk orang gila. Ini adalah yang benar. Jadi memang zakat tidak wajib bagi orang gila. Tapi perlu diingat, kalau dia sudah sadar, sudah balik bilang majnun, maka dia wajib zakat. Ada orang gila tanggal 1 tahun 2020 dia sadar, dia dapat diobati sama Ustaz sadar, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya yang ditinggalkan selama 10 tahun. Gitu. Walakin tajibu fi mali kulli minhuma wa yajibu 'ala al-wali ikhrajuha. Tapi yang mengeluarkan zakat siapa? Coro Imam Syafi'i, memang anak kecil nggak wajib zakat, tapi orang tua. Coro Imam Syafi'i, anak kecil nggak wajib zakat, tapi yang wajib zakat adalah orang tua. Maka saya katakan, dalam teori fikih, orang tua itu memiliki kedudukan tawali torofen. Tawali torofen itu apa? Tawali torofen itu adalah orang tua menjadi akid dan makmum. Misalnya ada anak kecil, dia butuh beli pokok. Nah, ternyata beli pokok ya. Ternyata ada orang kasih sanggup kepada anak kecil. Orang tua sebagai wakilnya anak kecil untuk beli di toko itu boleh hukumnya kami. Tapi orang tua tidak boleh memakan hartanya anak, hukumnya haram. Misalnya sampai punya anak, anaknya kemudian dapat permen dari perbaran. Nah, tak kasih es krim. Sampai makan es krimnya anak hukumnya haram. Maka harus beli. Ya misalnya saya sebagai wakilnya anak menjual es krim ini kepada saya sendiri. Saya beli dengan harga, tapi harus sama maklum, harus harganya maklum. Misalnya es krim harga 10.000, harus dijual 10.000. Maka memakan miliknya anak hukumnya haram. Ini bab zakat ini ada. Makanya salah satu kalau kita tidak zakat, siapa tahu kita menggunakan miliknya anak kita. Ya seperti itu. Anak kadang-kadang dapat penjualan, dapat tawaran. Ini miliknya anak, nggak boleh setiap makan. Kan sudah dikasih sama anak saya, Pak. Anak saya kan bilang, ibu ini untuk ibu saja. Anak kecil itu belum boleh melakukan akan hibah, akan saling memberi lagi. Tidak boleh satunya. Ibu terutama ibu-ibu itu. Ibu kadang-kadang daripada ibu-ibu dimakan dan boleh. Makanya pokoknya kalau punya anak kecil itu sampai punya celengan. Jadi kalau misalnya, tadi anak saya dapat es krim, maka es krimnya kan pas 10.000 makan sendiri nggak apa-apa. Tapi nanti kasih celengan itu 10.000. Ketika balik kasih anak, ini dulu ibu pernah makan pilih kamu kasih aja. Kamu mau betul? Jangan tetap ini video. Jangan tetap. Apa bagusnya kalau makan? Anjir, Pak. Aduh, kalau baju pilihan, kalau ini teman tak pakai, kalau ini teman tak pakai, Alinya sih. Biasa
Biasanya di saurin ya Mbak. Kemarin itu saya dapat kiriman apa ya? Ingkung, bau ingkung. Iya Pak. Ingkung itu ikan. Ya gede kan kasihkan, ternyata pilihnya nggak kepada saya langsung, tapi kepada santri. Santrinya berpikir di dalam paling-paling Pak Kiai Ustaz sudah pasti makan sama kami. Hari ini kasih mas. Kemudian setelah besoknya dimakan terus minta maaf. Kira-kira mana Pak Kiai? Ya mungkin lagi. Ternyata diulang lagi. Secara istimewa. Dan anggap saja dia akan bertaruh. Tapi jangan dilakukan pada dosen, laki-laki pasti. Malah tak simpan baju. Wajib simpan wali isrojo. Yang kemarin wali. Maka hati-hati mas. Kalau misalnya masjid takmir, masjid apa ini masjidnya? Imam Bukhari, masjid Iha atau organisasi masjid HMP ngasih santunan. Kira-kira yang terima harusnya siapa? Yang terima zakat itu siapa? Yang terima santunan itu siapa? orangnya. Walinya. Apa? Wali. Syaratnya ngasih itu harus ada kode. Kode itu santri terima. Jadi kalau sampai santunan yatim ini 50.000 kepada anak, maka tidak sah hukum. Secara hukum ini tidak sah. Artinya bahwa tersebut adalah belum sah. Maka minimal harus ada walinya, pengurus yatim-yatimnya menghadiri jaringan di sana. Nanti setelah dikasih ke anaknya, kemudian dikasihkan kepada pengurus yatim ya. Jadi walaupun anak itu wajib zakat, tapi yang mengeluarkan zakat adalah orang tuanya. Ini tak keluarkan zakatnya saya. Tapi kalau Imam Hanafi, anak kecil tidak wajib zakat. Ini satu hukum fikih berbeda. Hal kecil zakat orang kafir. Sekarang apakah orang kafir itu wajib zakat? Orang kafir. Min syurutiha al-Islam fala tajibu ala kafir. Salah satu syaratnya zakat itu Islam. Maka tidak wajib zakat bagi orang kafir. Salah orang asli atau murtad. Baik kafirnya itu asli atau murtad. Wa idza aslama murtad fala yajibu alaihi ikhraju zaman ridani. Pendal Hanafiyah wal Hanabila. Catat. Menurut Imam Hanafi sama Imam Hambali, kalau orang murtad kemudian masuk Islam, selama dia murtad tidak wajib diganti zakatnya. Clear ya? Tapi jangan diaparkan, jangan diceramahkan, tapi viral. Ada Ustaz kalau di Surakarta, kalau ada orang murtad katanya tidak perlu membayar zakat. Ini pasti viral karena cara Imam Syafi'i, amal Malikiyah wa Syafi'iyah fadul madhabina tahta. Menurut Imam Hanafi, Syafi'i sama Imam Maliki, orang yang dia itu murtad, maka ketika dia telah masuk Islam, maka wajib mengganti zakat yang ditinggalkan selama dia murtad. Hadir, paham? Hanafi sama Hambali. Kemudian wakama anna Islam syartun li wujubi zakat fa syartun li sihhatiha aidon. Li'anna zakat la tasul ila binniyah. So, sekarang apakah kalau kita zakat perlu niat? Apa harus pokoknya di zakat punya diniati dalamnya? Apakah harus ada nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhu baita? Apakah ya seperti itu? Nah, tapi saya ada dalam usaha, saya ada di desa-desa itu ada keyakinan, mau bilang keyakinannya. Kalau zakat itu gak didoani Pak Kiai, maka gak usah zakatnya. Pernah dengar seperti itu? Pernah dengar itu? Maksudnya di doa itu begini. Aduh. Misalnya begini, jadi ada keyakinan
cantik masih muda kan? Ya, itu bahaya sekali, bahaya sekali. Itu adalah pendapat yang lepas pada jelas haram. Haram pegangnya haram. Jadi kalau ada orang zakat cukup dipegang sendiri atau tidak perlu dipegang, pokoknya dia dalam hati saya mengeluarkan zakat lillah, fardu lillah, selesai. Jadi tidak perlu dipegang-pegang, kemudian Pak Kiai, anak sini dipegang Pak Kiai. Siap. Mas Abdul senang sekali. Sini Mas, sini. Milih Pak. Yang itu. Enggak usah khawatir. Kalau ada pilihan istri, bacakan sholat dari 3 kali. Pasti ya kalian bacakan senang sama kalian pasti. 3 kali. Sholat dari 3 kali pasti. Kalau nggak percaya bacakan ayat itu masih tidak sama. Ayat saja tidak apalagi kok. Bukan semua saya ya. Aku deh. Yang putri juga begitu. Wah, langsung ini. Wah, tunggu ini. Dulu saya pernah punya dosen itu gayanya motor-motor. Itu disepakati para hadirnya masing-masing. Wah, udah bacakan satu kali ada satu tak bisa. Kemudian dia telepon marah-marah, Mas, tolong anak ini ke rumah saya. Ternyata sengaja. Itu amalkan ya, amalkan ini bisa diamalkan kalau misalnya posisinya itu benar apa namanya sudah terjepit posisinya itu bahannya saya pakai bisa pakai. Ilaruhi belum. Bahkan anak Islam masyarakat diwujud misalkan bahwa syarat Islam kalau najib zakat dilakukan diwujud bermauqufan ila akhir. Jadi menurut Imam Syafi'i zakat itu wajib ketika dia telah masuk Islam. Ada orang tahun 2015 kafir, murtad, 2020 masuk Islam, maka ketika dia masuk Islam wajib mengeluarkan zakat. Amin. Seperti itu. Nah, kemudian perlu disampaikan juga di sini, menurut Imam Hanafi niat itu tidak wajib. Jadi kalau ada orang mengeluarkan zakat saya, maka tidak wajib niat saya niat mengeluarkan zakat fardhu. Imam Hanafi tidak. Seperti halnya sholat tidak perlu niat musolli fardhu itu Imam Hanafi tidak perlu. Pokoknya ada Allah Akbar gak usah niat sah sholat. Sampai yang puasa gak usah niat sah Imam Hanafi. Tapi Imam Hanafi bahkan memperbolehkan niat itu disiapkan. Nah, kalau sampai malamnya belum niat, siang hari niat, saya niat puasa Ramadan itu sah puasa Imam Hanafi. Imam Hanafi itu ulama yang berpendapat bahwa an-niyat kedua al-qasdu. Yang penting sampai sudah melakukan pekerjaannya tanpa niat pun sudah dianggap niat. Tapi cara Imam Syafi'i sampai itu harus niat saya niatnya apa? Fardhu lillah. Harus boleh. Sekarang berikutnya, ada zakat fi shadaqil mar'ati. Apakah wajib zakat? Apakah ada kewajiban zakat untuk perhiasannya wanita? Yustaratu wujud zakat al-bil utah. Wa hal shadaqil mar'ati qabla qabdihi mamlukun laha mulkan lama amla. Bila tafsir fil madhabaini faqad tata. Ya, jadi semua perhiasan itu wajib dizakati jika tidak dipakai untuk keseharian. Misalnya Mbak ini punya emas 1 kilo, 100 gramnya dipakai untuk menghadiri pengajian di JIH, 100 gramnya dipakai untuk menghadiri pengajian di HMP, 100 gramnya dipakai untuk menghadiri pengajian rutin PKK, 100 gramnya dipakai untuk pengajian rutin di masjid Imam Bukhari, kan dipakai semua itu 1 kilogram. Maka semua perhiasan yang dipakai maka tidak wajib dizakati. Jadi perhiasan warok yang wajib sodak yang wajib dizakati itu adalah sodak atau mahar nikah yang tidak dipakai. Misalnya sampai punya 85 gram emas, ternyata nggak dipakai, disimpan, maka wajib zakat 2,5%. Caranya bisa ya, tahu caranya biar tidak wajib zakat ya.
Kisi-kisi. Jawa yang gitu-gitu. Tapi ya mas, hati-hati, bapak ini ada. Kalau suami kalian, ini ada mas, pakai ya. Kalimat pakai itu secara teori usul fikih dan logik tidak bermakna ini untuk kamu, ini milik kami, tidak bermakna tampil, tapi bermakna lagi pinjam meminjam. Makanya kalau suami ini ada mas, tak mas pakainya di kalau kamu ya dia pakai kamu, maka secara fikih itu miliknya suami. Nanti kalau mati maka itu adalah masuk dalam hitungan warisan. Tapi kalau dikasih suami tanya, mas ini dikasih atau dibeli? Coba jawab. Karena kalau nggak ada anak maka cuma minjem. Makanya wajib zakat suami, wajib zakat suami bukan istri. Tapi enaknya begini, kalau itu minjem maka sampai tidak harus zakat. Tapi kalau ngasih maka wajib zakat. Harus jelas. Ini cuma minjem saja. Rental. Rental bayar. Nah, kemudian yang berikutnya nisab zakat wa haulan ya. Sekarang nisabnya zakat. Jadi yustaratu li wujubi zakat ayat dua man untuk nisab. Fala tazim zakat illa ala man malaka nisab. Wa nisab maknahu bisyar. Ingat ini. Hati-hati. Sekarang orang banyak berpendapat begini. Kita bisa punya zaman modern. Kan kita bisa mengambil ihtisan bil urfi. Kan tidak harus klop dengan ilmu fikih. Banyak seperti ini. Seperti siapa itu yang sedang bilang sekarang itu para BCL. Kalau aslinya siapa BCL? Semoga Allah memuliakan beliau. Mbak BCL ini kan dalam masa idah kami dan masuk ke HP saya banyak itu ada. Nah itu kan Mbak BCL nyanyi, kan? Kamu sudah dapat kontrak, ada kontrak MOU dengan TV tertentu. Bagaimana hukumnya? Nah, ada di beberapa pendapat para orang-orang. Ini kan zamannya zaman modern. Kalau orang itu tahu harga tidaknya itu belum ada alat, harus menunggu 4 bulan sebelum nah, sekarang ada alat tes itu. Nah, fikih itu tidak bisa dimasukkan dalam pemikiran-pemikiran seperti ini. Yang namanya ayat Quran telah mengatakan arba'ata asyhur wa asyra, maka orang itu kalau meninggal dunia ditinggal mati suaminya harus ditunggu 4 bulan sebelum masa itu tidak boleh beliau kerja. Nah itu bagaimana Mbak BCL itu? Nah terus saya begini, di dalam kitab Hasyah Bujiro Al-Khatib dikatakan bahwa ketika seorang wanita dengan 3 sebab ini maka dia boleh keluar rumah dalam keadaan iddah. 1, dia tidak bisa makan kecuali keluar rumah. Yang kedua, dia tidak akan terjadi doror ketika dia itu tidak bekerja. Misalnya begini, BCL, kalau Anda tidak nyanyi hari ini, maka kontrak yang batal dan Anda akan tidak kami modal selama. Kalau itu terjadi, maka Mbak BCL tetap boleh naik. Ambil. Yang ketiga adalah ada keyakinan aman dari Nah, ketika BCL itu nyanyi di TV, maka laki-laki kira-kira
beras yang dia miliki, itu beras. Yang kedua adalah yaitu onta. Yang kalau hewan itu yang dijaga tiga orang, onta, kerbau, sapi, ada tiga adalah kambing. Selain itu tidak wajib jaga. Kalau punya pitiknya 1000 biji maka tidak wajib jaga. Sampai punya burung garuda 100.000 ekor tidak wajib jaga karena di luar daripada. Kambing berapa sebenarnya kambing? Isopnya 40 sampai 120 maka 10 kambing. 121 sampai 201 maka 2 kambing. 201 sampai 399 3 kambing. 399 sampai 400 itu 400 sampai 499 4 kambing. 500 sampai 599 5 kambing dan seterusnya. Dan seterusnya. Zakatnya sapi berapa? Sapi itu 30 sampai 40 sapi, maka zakatnya 1 sapi yang umurnya setahun. Kalau zakat 40 sapi, 40 lebih, 40 sampai 50, 40 sampai 60, maka zakatnya sapi yang umurnya 2 tahun. 60 kembali ke 30 tadi. Berarti apa? 2 sapi yang umurnya 1 tahun. 70 berarti apa? 2 sapi, 1 umurnya 1 tahun, 1 umurnya 2 tahun. Dan seterusnya dari onta. Berapa onta? Zakatnya onta. Kalau punya 5 onta, maka zakatnya berapa? 1 kambing. Kalau punya 10 onta, 2, 15 onta, 3, 20 onta, 4 kambing, 25 onta, bintu makhol. Kambing 1 onta yang umurnya 1 tahun. Itu pun syaratnya hewan tadi dimiliki selama setahun dan tidak dan diberi makan dengan gratis. Misalnya ada orang yang punya 1 juta ekor kambing, ternyata makannya beli katulnya beli sukatnya beli rumputnya beli, maka tidak berkewajiban zakat sama sekali. Misalnya gini, sampai punya 50 kambing, 50 kambing, 100 tahun makannya gratis, seperti gembalan gratis. Ternyata ada 1 minggu dikatakan dari kalau udah dikasih makanan 1 minggu itu ternyata sampai makanannya itu beli, maka tidak wajib zakat sama sekali. Itu caranya biar tidak wajib zakat. Kisi. Sampai kepada itu korbannya nanti kalau mau ngaji lagi insya Allah semoga bermanfaat. Nanti ini bisa saya cetak sebagai buku dan semuanya menguasai fikih dari tafsir tadi dalam bentuk fikih dalam berbagai macam. Semoga kita selalu menjadi ahli surga Allah. Amin. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan mungkin yang perlu ditanyakan? Tentang zakat. Zakatnya perasaan apa yang tidak paham? Zakatnya perasaan itu sholat yang dicintai. Zakat khusus berfitnah. Zakatnya hati itu dengan melamar wanita yang dicintai. Siapkan suratnya tadi. Ada pertanyaan saya sudah diberikan.